Satu lagi ya. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Istirahatnya panjang ya habis absen tadi. Mohon maaf disambi sama rapat sebelah, jadi istirahatnya panjang. Saya menyelesaikan dulu pembahasan soal. Oke, untuk hari ini kita bahas measurement ya. Untuk measurement, hari ini siapa yang sharing? Timnya siapakah? Saya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sama Mas Agus, Mas Novian, Mama Yasin. Oh iya, Mbak Dev ya tadi yang udah sharing. Ya, enggak Mbak Dev. Oke, izin share screen. Iya, sebentar. Oke. Baik, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Bu. Mohon izin kami dari kelompok berapa ini? Kelompok 5 ya kita ya. Kelompok 5 yang beranggotakan ada Mas Agus, ada Mbak Feni, ada Mas Yasin, dan saya sendiri Novian. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menyampaikan materi tentang teori pengukuran. Bisa di Nah, yang pertama kita akan masuk ke gambaran umum dari pengukuran ya. Mungkin nanti akan ada pengertian, ada skala juga sama operasi di bagaimana pengoperasian skala. Pertama kita akan masuk ke pengertian dulu. Nah, di dalam buku Godfrey itu Campbell sama Stevens ini adalah tokoh yang bisa dibilang salah satu atau salah dua tokoh yang pertama menggeluti tentang isu pengukuran. Jadi menurut Campbell dan Stevens ini, apa sih yang dimaksud dengan pengukuran? Jadi pengukuran itu adalah assignment of numeral, jadi mungkin pengangkaan gitu ya. Kita menyematkan angka kepada objek atau properties gitu atau material berdasarkan peraturan. Bisa di next, Feni. Nah, lantas apa sih kegunaannya pengukuran ini? Jadi di buku Godfrey itu kemarin dijelaskan bahwa ada semantic rules yang dibuat atau digunakan untuk menghubungkan formal number system yang sistem nomor yang kita ketahui sekarang ya 1, 2, 3, 4, 5 itu dihubungkan dengan properti atau objek gitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk memperoleh informasi yang semula objek itu bukan berupa kuantitatif dikuantitatifkan. Nah, ini mungkin contoh sederhananya di dalam akuntansi kita kan bisa menghitung laba. Nah, untuk menghitung laba itu pertama kita memberikan nilai kepada modal, kemudian kita bisa menghitung labanya dengan melihat perubahan dari modal yang tadi kita sudah berikan nilainya. Gitu. Nah, bisa di next Mbak. Ini kemudian kita akan masuk ke skala. Nah, di sini dikatakan bahwa setiap pengukuran itu dibuat atas dasar skala. Jadi ketika semantic rule itu digunakan untuk menghubungkan statement matematik kepada objek itu, nanti kita akan membutuhkan skala, dan skala ini nanti akan menunjukkan informasi atas objek atau material gitu. Nah, yang pertama itu skala nanti ada beberapa macam ya. Pertama ada nominal scales. Nominal scale ini sebenarnya hanya untuk label aja. Nah, ini dicontohkan itu contohnya kayak pemain bola gitu, ada nomor punggungnya. Kemudian kalau kita masuk ke akuntansi, mungkin di contohnya itu untuk klasifikasi aset atau liability berdasarkan kelas-kelasnya. Misal kelas 1 itu berarti aset yang apa, kelas 2 nanti aset yang apa gitu. Itu untuk nominal scales.
Selanjutnya setelah nominal scale ini ada ordinal scale. Ordinal scale ini di-upgrade sedikit dari nominal scale. Jadi di sini untuk mengurutkan, yang ordinal scale ini untuk mengurutkan, tapi jarak antara urutan 1, 2, 3 itu tidak diketahui. Misal di sekelompok orang itu ada yang tinggi sampai rendah gitu, diurutkan dari tinggi sampai rendah, tapi kita nggak tahu nih perbedaan tingginya berapa. Nah, sama halnya di dalam akuntansi ini juga, misal ada size dari NPV-nya yang tinggi, kita rank, tapi kita nggak tahu, cuman tahu bahwa NPV-nya yang tertinggi yang ini sama yang terendah yang ini. Kita nggak tahu selisihnya berapa. Gitu. Nah, setelah ordinal scale ini, kita ada interval scale. Nah, ini interval scale ini ordinal scale yang sudah di-upgrade sedikit. Nah, jadi untuk melihat ranking juga, tapi kita tahu perbedaan di antara keduanya, misal 2 atau lebih ya. Misalnya itu seperti suhu ruangan. Suhu ruangan A dikatakan lebih panas daripada suhu ruangan B. Nah, itu kita tahu, padahal kita tahu di A itu 40 derajat, di B itu 28 derajat. Oh, berarti kita tahu kalau perbedaannya adalah 12 derajat. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat di ratio scale. Nah, ini juga mirip dengan interval. Jadi jarak antara interval dari objek-objek itu diketahui. Cuman perbedaannya kalau di sini ada operasi-operasi yang tidak digunakan di interval scale itu bisa dipakai di sini. Nah, contohnya itu seperti pengukuran panjang misal. Pengukuran panjang kita tahu benda A ukurannya 40, benda B ukurannya 20. Nah, dari informasi itu kita tahu bahwa benda A kan lebih panjang 20 cm daripada benda B. Tapi selain itu kita juga bisa tahu bahwa benda A itu 2 kali lebih panjang dari benda B. Gitu. Nah, untuk di akuntansi sendiri contohnya itu ini penggunaan dolar untuk mengukur aset dan liability ya. Jadi misal ada piutang sama utang gitu ya, transaksinya menggunakan dolar gitu, padahal kita di Indonesia. Nah, itu kan pengalinya nanti sama semua. Misal pengalinya 15.000 semua dolar. Nah, kita tampilinnya semua itu berdasarkan pengali 15.000. Gitu. Bisa di next. Nah, ini operasi-operasi dalam skala itu ada beberapa nodes di dalam pengoperasian skala itu. Jadi di sini ada invariance of scale atau penggunaan skala yang sama itu nanti akan menghasilkan sistem pengukuran yang menghasilkan bentuk yang sama gitu. Jadi variabel-variabel nanti hasilnya akan sama, bentuk-bentuknya akan sama, sehingga keputusan yang dibuat akan sama. Padahal di case akuntansi itu kan nggak seperti itu. Banyak sistem-sistem akuntansi atau banyak bentuk variabel-variabel yang bermacam-macam, sehingga informasinya akan berbeda dan banyak keputusan-keputusan yang akan berbeda juga. Nah, ini selanjutnya akan ada pengoperasian skala berdasarkan skala-skala yang tadi ya. Nah, jadi sekedar wrap up aja. Jadi untuk nominal dan ordinal scale itu tidak ada operasi aritmatik karena tadi kan kita hanya memberi label aja ke objek-objek seperti tadi pemain bola tadi ya. Kemudian untuk yang interval scale itu hanya penambahan dan pengurangan, sedangkan rasio itu, untuk rasio scale itu sudah menggunakan seluruh operasi aritmatik. Baik, selanjutnya monggo dilanjutkan.
Ya, selanjutnya tentang pengukuran pada akuntansi. Selanjutnya, nah, di akuntansi dia terdapat 2 dasar pengukuran, yaitu berdasarkan pada capital atau modal dan juga berdasarkan pada profit atau laba. Nah, untuk sekarang laba akuntansi diperoleh dari perubahan modal selama suatu periode dari semua aktivitas, termasuk kenaikan dan penurunan nilai wajar bersih, tetapi tidak termasuk transaksi dengan pemilik. Sedangkan sebelum adanya standar akuntansi, pendapatan for 3 seconds. Belum adanya standar akuntansi internasional, pendapatan hanya diukur berdasarkan penggunaan modal. Pendapatan yang terima dikurangi dengan penggunaan modal bersih. Jadi perubahan dari aset tidak diakui sebagai profit seperti itu. Nah, konsep dari capital dan profit ini sudah berubah seiring dengan waktu. Kalau di buku diceritakan dari 1000 tahun awal pertama Masehi, di situ akuntansi sudah ada hanya untuk menghitung dan melindungi aset dari dari suatu perusahaan mungkin yang tetapi hanya menggunakan akuntansi entry tunggal. Jadi di situ hanya untuk mencatat asetnya itu yang dimiliki apa saja seperti itu. Nah, kemudian selalu berkembang setelah perang salib di situ mulai muncul perdagangan dari Eropa ke arah timur, ke arah Timur Tengah dan Asia. Nah, di perdagangan tersebut biasanya didanai oleh sebuah modal ventura gitu. Nah, mereka menghitung keuntungannya itu dari pengembalian dikurangin dengan modal awalnya mereka. Nah, dari sini setelah dari sini mulai muncullah adanya akuntansi entry ganda atau double entry. Akuntansi terus berkembang sampai pada tahun 1940, Patton dan Littleton menghasilkan pernyataan tentang konsep modal dan laba. Mereka mendefinisikan laba sebagai hasil dari alokasi biaya historis terhadap pendapatan yang diperoleh. Nah, sampai pada tahun 1960-an, banyak para tokoh-tokoh berpendapat bahwa penilaian perusahaan berdasarkan biaya historis sudah kadaluarsa, sudah tidak bisa digunakan. Seperti itu karena sudah kadaluarsa, tidak berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi dan keuntungan yang diperoleh tidak dapat mengukur penggunaan sumber daya kontemporer. Nah, dari sini mulai muncul bahwa keuntungan itu tidak hanya berdasarkan pendapatan saja, tetapi kenaikan nilai aset juga harus diakui sebagai pendapatan. Nah, sampai nanti muncul adanya standar akuntansi internasional. Next mungkin, Pak. Nah, sampai muncul standar akuntansi internasional pada tahun 2005. Yang menyatakan pengukuran laba dan pengakuan pendapatan harus selaras dengan pada pengakuan pada waktu yang tepat. Jadi dan selanjutnya pendekatan fair value harus diadaptasi untuk sebagai prinsip dari pengukuran kinerja. Nah, setelah muncul IASB pada tahun 2005 ini, bahwa perubahan nilai aset dan kewajiban selain dari penyelesaian proses pendapat, bahwa singkatnya
perubahan nilai wajar pada aset dan liabilitas akan diakui dan dilaporkan sebagai komponen pendapatan. Jadi pendapatan tidak hanya berasal dari operasi saja, tetapi jika ada kenaikan dari nilai aset dan atau penurunan dari liabilitas akan diakui sebagai pendapatan. Selanjutnya, nah ini isu tentang measurement bagi auditor, yaitu yang pertama, fokus pengukuran laba telah bergeser dari penyesuaikan pendapatan dan beban menjadi menilai perubahan nilai wajar aset bersih. Jadi, kalau dulunya itu yang tadi sudah dijelaskan bahwa laba dulu dihitung dari selisih antara pendapatan dan beban, sedangkan sekarang laba dihitung dari perubahan nilai wajar aset bersih, yang artinya kenaikan maupun penurunan nilai aset akan diukur sebagai laba tersebut. Jadi terdapat perbedaan antara prinsip pengukuran pada sebelum adanya standar dengan setelah adanya standar. Kemudian isu yang kedua, auditor harus menentukan apakah manajemen telah membuat penilaian yang tepat dan wajar. Nah, misalnya di sini setidaknya ada 12 metode menilai benda yang tak berwujud. Jadi prinsip pengukuran, misalnya di sini disebutkan contoh untuk benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud tersebut terdapat 12 metode. Nah, mungkin terdapat suatu barang yang tak berwujud tersebut bisa dinilai dengan beberapa metode, tidak cuma satu metode, dan metode pengukuran untuk barang tidak berwujud tersebut tidak diatur dalam standar, sehingga pihak auditi bisa memilih metode mana yang dapat dipakai. Sedangkan auditor ketika akan melakukan pemeriksaan juga akan melihat kebijakan akuntansinya. Nah, mungkin saja apa yang dipilih oleh auditi tersebut, metode yang dipilih oleh auditi berbeda dengan auditor. Nah, ini menyebabkan suatu masalah lagi bagi auditor. Selanjutnya. Nah, selanjutnya isu yang lain, ada kemungkinan untuk beberapa pengukuran dan kerugian penurunan nilai yang berbeda tetap wajar untuk diakui oleh manajemen. Jadi mungkin saja ada suatu pengukuran aset yang kan kita mengakui aset sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Nah, ketika nilai yang dapat direalisasikan ini di bawah dari nilai buku aset tersebut, maka kita harus melakukan impairment. Nah, bisa saja nilai yang dapat direalisasikan tersebut kan terkait dengan judgement ya. Bisa saja judgement dari auditor akan berbeda dengan auditi. Nah, tadi jika terdapat perbedaan penilaian tetapi masih wajar, ini akan diterima oleh auditor jika telah memenuhi bahwa model penilaian tersebut sudah benar, telah menggunakan data yang sesuai, asumsi yang digunakan sudah tepat, dan metode tersebut digunakan secara konsisten setiap tahunnya. Selanjutnya tentang historical cost accounting akan dilanjutkan oleh Mbak Feni. Baik, terima kasih Mas Agus. Sekarang kita akan membahas tentang historical cost accounting. Ada 3 sistem pengukuran income dan capital. Yang pertama itu biaya historis, lalu current market cost, lalu selling price atau exit value. Kalau historical cost ini, income dan capital dicatat sebesar nilai perolehan. Sedangkan kalau current market, aset dinilai pada harga pasar saat ini dan profit ditentukan oleh alokasi berdasarkan biaya saat ini. Sedangkan pada selling price atau asset value, digunakan harga jual pasar untuk mengukur posisi keuangan dan juga kinerja keuangan perusahaan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu sistem pengukuran saja, yaitu biaya historis. Seiring berjalannya waktu dan juga berkembangnya zaman, perusahaan pun juga ikut berkembang, hingga muncul pemisahan peran antara pengendali dan juga pemilik, antara kontrol dan juga ownership.
Karena pemisahan peran ini, informasi yang dimiliki atau diketahui oleh pengendali dan juga pemilik itu dapat menjadi berbeda hingga muncul asimetri informasi. Di tengah situasi ini, informasi akuntansi menjadi semakin relevan, khususnya itu pada laporan laba rugi. Sedangkan menurut historical cost accounting ini, neraca kurang diperhatikan. Nah, akuntabilitas menjadi tujuan utama dalam laporan akuntansi, dengan fokusnya itu pada fungsi stewardship pada manajemen, yaitu tanggung jawab manajemen atas input dan juga output perusahaan berdasarkan sumber daya yang sudah diberikan oleh pemilik. Salah satu kritik atas historical cost accounting ini adalah laporan hanya diberikan terkait dengan pendapatan atau input, tanpa pengakuan adanya perubahan nilai dari aset dan kewajiban, di mana hal ini dianggap menyesatkan dan akhirnya menghasilkan kebijakan dividen yang tepat. Kritik ini akan dibahas lebih lanjut nantinya. Ada 3 konsep utama dalam historical cost accounting. Yang pertama adalah hubungan antara capital dan juga profit, matching of cost theory, dan juga conservatism. Yang pertama itu adalah hubungan antara capital dan juga profit. Nah, dikatakan kalau untuk menghitung laba berdasarkan biaya historis, itu kita menghitung dulu capital, aset dikurang liabilitas pada awal periode, ditambah income pada akhir periode. Nah, pendapatan ini menunjukkan pertama pencapaian perusahaan untuk periode tertentu, biaya mewakili upaya yang dikeluarkan, yaitu matching cost with revenues, dan juga laba yang berkorelasi dengan efektivitas perusahaan sebagai unit operasi. Menurut FASB, ada 2 prinsip dalam menilai capital and profit ini. Pertama yaitu revenue expense view theory, di mana teori ini lebih menekankan pada definisi dan pengukuran laba mengacu langsung pada pendapatan dan juga biaya. Sedangkan yang kedua itu asset liability view theory, yang menekankan perubahan nilai aset dan liabilitas dalam mendefinisikan dan dalam mengukur laba. Prinsip yang kedua adalah matching of cost theory. Ini adalah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi biaya historis. Jadi tugas akuntan itu melacak pergerakan biaya dan menghubungkannya dengan pendapatan yang diterima. Akuntan harus dapat memutuskan biaya mana yang telah expired dan dicocokkan dengan pendapatan dalam laporan laba rugi, yang kemudian biaya ini disebut sebagai expense, dan mana biaya yang unexpired, yang akan ditempatkan di neraca sebagai sisa atau residual. Biaya ini disebut sebagai biaya yang diamortisasi untuk aset non-moneter. Konsep yang ketiga adalah conservatism atau conservative matching procedure. Menurut konsep konservatif ini, pengeluaran harus dialokasikan secepat mungkin. Sedangkan pendapatan tidak boleh diakui sampai ada kemungkinan besar bahwa pendapatan tersebut akan diterima. Ya, maaf, ada sedikit typo di situ ya. Kemudian yang kedua, peningkatan nilai aset seharusnya tidak diakui, tetapi penurunan nilai harus. Nah, ini dapat kita lihat dari prinsip lower of cost or market rule. Sehingga pada akhirnya konsep konservatisme ini memperkuat pendekatan transaksi terhadap akuntansi, di mana transaksi harus dibuktikan dengan kredit atau uang tunai yang keluar, dan tidak adanya pengakuan peristiwa yang tidak menghasilkan transaksi tersebut, seperti kenaikan harga. Historical cost accounting ini memiliki beberapa argumen yang mendukungnya. Pertama, biaya historis itu dianggap relevan dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena manajemen itu harus dapat mereview usaha-usaha mereka di masa lalu untuk menentukan langkah-langkah di masa yang mendatang. Nah, pengukuran yang tepat untuk usaha yang telah dilakukan oleh manajemen ini dianggap adalah historical cost. Kemudian, biaya historis ini dicatat berdasarkan transaksi yang sebenarnya, bukan kemungkinan transaksi yang akan terjadi. Sehingga ada catatan pendukung yang valid atas angka-angka yang dapat kita baca dalam laporan keuangan. Terus yang ketiga, dianggap bahwa laporan keuangan berdasarkan data historis ini telah terbukti bermanfaat. Karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan dari zaman lalu hingga sampai sekarang ini menggunakan konsep ini dan masih terus berotasi, sehingga dianggap sistem pengukuran ini efektif bagi kelangsungan usaha. Yang keempat, konsep laba menggunakan biaya historis ini dianggap paling dapat dipahami. Karena keputusan manajemen atau keputusan perusahaan untuk meneruskan suatu produk atau divisi atau satu pabrik itu mayoritas berdasarkan apakah ada margin keuntungan antara revenue dan juga cost.
Nah, yang bisa menunjukkan revenue dan cost ini dianggap adalah historical cost. Oke. Yang kelima, biaya historis dianggap lebih sulit untuk dimanipulasi. Mengapa? Sama seperti yang poin nomor 2, bahwa transaksi-transaksi berdasarkan biaya historis yang terjadi itu memiliki bukti yang valid, bukti yang nyata, sehingga tidak dapat dimanipulasi, tidak seperti nilai wajar atau selling prices yang rentan akan penilaian atau adjustment dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang keenam, dianggap bahwa perhitungan laba berdasarkan sistem pengukuran lain itu yang menggunakan exit price atau current value itu mungkin tidak efektif, karena bagi pendukung sistem pengukuran historis ini tidaklah berguna untuk kita menghitung profit berdasarkan kenaikan nilai aset yang yang perusahaan tidak berniat untuk menjual aset tersebut. Gitu. Kemudian yang ketujuh, harga pasar bisa menjadi data pelengkap. Jadi berdasarkan para pendukung historical cost accounting ini, mereka tidak meniadakan atau mereka bukannya tidak mengakui nilai pasar saat ini. Mereka juga mengakui, tapi bagi mereka itu hanya suatu informasi pendukung yang bisa disampaikan laporan keuangan, mungkin seperti di CLK saja. Coba hanya sebagai informasi tambahan. Terus yang nomor 8, dianggap bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menolak historical cost accounting ini. Karena mayoritas studi atau penelitian itu mengindikasikan bahwa current cost data atau biaya berdasarkan harga saat ini itu tidak memberikan informasi yang lebih daripada biaya historis. Berkebalikan dengan para pendukungnya, ada beberapa kritik atas historical cost accounting ini. Kritik yang pertama itu ditujukan atas tujuannya dari historical cost accounting. Jadi kan dikatakan bahwa tujuan utamanya itu lebih fokus pada akuntabilitas dan pada stewardship dari manajemen. Jadi dilihat dari sisi bagaimana manajemen itu menggunakan historical cost accounting untuk keperluan mereka. Padahal tujuan utama dari akuntansi itu adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, yaitu pihak eksternal di luar daripada manajemen yang sesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Bahwa sesungguhnya investor itu juga tertarik untuk mengetahui kenaikan atau penurunan nilai investasinya yang diwakili oleh kekayaan bersih perusahaan atau capital tersebut, selisih dari aset dan juga liability. Nah, sedangkan informasi biaya historis itu dilihat sebagai nilai yang tidak objektif, justru dapat dengan mudah dimanipulasi dan tidak menjelaskan konsep ekuitas perusahaan. Kritik yang kedua adalah mengenai informasi atas pengambilan keputusan. Dikatakan bahwa biaya historis itu tidak cukup baik untuk mengevaluasi keputusan bisnis. Mengapa? Karena biaya historis ini tidak memiliki interpretasi perspektif. Setelah tahun akuisisi, katakanlah kita membeli perusahaan lain atau kita membeli suatu aset, biaya historis itu hanya berkorelasi pada tahun di mana kita mengakuisisi hal tersebut. Nah, setelah tahun akuisisi, biaya historis ini nggak ada hubungannya lagi dengan peristiwa tahun itu, sehingga dianggap tidak relevan apabila masih menggunakan biaya historis tersebut di laporan keuangan tahun-tahun berikutnya. Profit yang dihasilkan juga dengan menggunakan biaya historis itu dianggap dapat menipu. Di sini maksudnya itu adalah menipu manajemen, karena misalnya saat kita masih menggunakan biaya historis itu ada kenaikan harga di pasar. Nah, tetapi karena kita masih menggunakan historical cost, biaya historis atas suatu aset atau suatu transaksi tersebut, akhirnya revenue yang kita dapat saat harga itu naik itu yang di offset dengan historical cost menghasilkan suatu laba yang begitu besar, begitu tinggi. Nah, ini dapat menipu bagi manajemen yang dianggap bahwa kinerja perusahaan pada tahun ini itu baik, sehingga akhirnya mereka pun mengeluarkan dividen berdasarkan laporan tersebut. Nah, padahal dividen ini sebenarnya nilai dividen itu, nilai sesungguhnya itu lebih rendah daripada yang ada di laporan. Biaya historis ini mungkin lebih objektif, tetapi tidak dipandang relevan untuk pengambilan keputusan.
Kritikan berikutnya itu atas dasar historical cost. Jadi menurut Godfrey, biaya historis ini didasarkan oleh asumsi going concern bahwa suatu entitas itu memiliki umur yang tidak terbatas atau tidak akan bangkrut, tidak akan gagal dan lain-lain. Nah, justru validitas asumsi ini dipertanyakan karena kenyataannya banyak entitas yang gagal, tidak ada bisnis yang terus beroperasi selamanya, dan semua bisnis itu kecuali yang masih bertahan saat ini itu berhenti beroperasi. Menurut Sterling, justru perusahaan itu atau bisnis memiliki alternatif selain historical cost dan juga untuk pilihan untuk maju. Kritikan berikutnya itu ada atas konsep matching. Akuntansi secara konvensional itu berfokus pada menentukan apakah biaya harus dikurangi dari pendapatan itu di periode saat ini atau ditunda dulu sampai ke periode berikutnya. Nah, akhirnya dilihat oleh para kritikus dari historical cost accounting ini bahwa konsep matching ini sebenarnya itu bukan suatu konsep yang nyata atau suatu konsep yang dapat memberikan analisis konsisten, tapi justru suatu konsep yang meminta pengambilan keputusan secara acak. Hingga akhirnya matching, khususnya itu pengalokasian biaya, tidak dapat diverifikasi atau disangkal kebenarannya, karena tidak ada satu metode yang lebih baik daripada yang lainnya. Perusahaan dapat memilih satu atau metode lainnya sesuka perusahaannya, mana yang lebih profitable, kecuali kalau diatur dalam standar ataupun peraturan. Nah, bagi para kritikus ini, kalau mau percaya pada konsep matching, harusnya disupport dengan bukti-bukti empiris. Nah, mereka juga mengkritik pandangan bahwa hanya laporan laba rugi yang penting dalam pengambilan keputusan. Statement of financial position ataupun neraca itu justru juga penting karena merupakan sumber informasi tentang posisi keuangan. Australian Accounting Standard Board atau AASB itu juga mengadvokasikan bahwa pada suatu titik penggunaan konsep matching ini dapat menyebabkan volatilitas dalam hasil yang dilaporkan dan juga mendukung adanya income smoothing atau profit smoothing selama periode pelaporan yang berbeda. Kritik yang terakhir itu atas persepsi manajemen atas kebutuhan investor. Historical cost itu fokusnya menentukan laba bersih, hingga menyebabkan distorsi atau penyembunyian pengungkapan yang penting lainnya oleh perusahaan. Dianggap akuntan ini memiliki pandangan yang naif dan simpel atas kebutuhan investor, serta pandangan yang ketinggalan zaman mengenai bagaimana seharusnya perusahaan itu dianalisis. Jadi, akuntan itu dilihat sebagai pihak yang memiliki persepsi bahwa investor itu hanya ingin keuntungan jangka pendek saja. Kalau misalnya dalam bursa saham, yang penting harga saham gue naik dan lain-lainnya. Nah, pada akhirnya akuntan ini membuat suatu laporan keuangan yang memanfaatkan, maksudnya membuat suatu laporan keuangan yang menghasilkan probabilitas dalam jangka pendek tersebut. Jadi mereka hanya mengakomodir investor-investor yang menginginkan probabilitas jangka pendek, bukan yang probabilitas jangka panjang. Sehingga akhirnya dikatakan bahwa akuntansi biaya historis ini mendorong creative financial reporting. Padahal sesungguhnya sebagian besar investor itu lebih tertarik pada probabilitas jangka panjang daripada perusahaan, sehingga mereka juga membutuhkan informasi lain selain laba dan juga rugi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata atau kekurangan lainnya. Apakah saat ini Bu Tari ada ingin ditambahkan atau kita langsung buka sesi tanya jawab? Langsung ke sesi tanya jawab aja dulu, Mbak ya. Baik. Ya, silakan teman-teman yang akan bertanya. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Izin bertanya, Kak Feni dan teman-teman. Mau tanya yang mengenai pengukuran laba. Kan tadi dijelaskan nih, yang jelasin tadi Mas Yasin kalau nggak salah.
jadi laba yang diukur dengan pendapatan yang dihitung dengan pendapatan dikurang biaya itu jadi termaksud pengukuran derivative measurement atau fiat measurement. Soalnya kan tadi nyontohin laba itu di dua-duanya gitu. Apakah masuk fiat measurement karena sebenarnya itu kan tadi contohnya karena akuntansi itu lebih fiat measurement gitu kan. Jadi masih bingung di situ. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dresti. Yang lain? Yuk, ada pertanyaan? Izin bertanya, kelompok 3. Ya, enggak, Mas Ade. Iya, Bu. Izin bertanya soal yang pengukuran ya. Tadi kan kalau nggak salah, pengukuran itu kan dia mencari suatu nilai yang paling mendekati nilai sebenarnya. Ya kan bisa dari nilai yang perhitungan turunan atau yang lain-lain. Nah, ini saya ingin bertanya mengenai pengukuran kalau di akuntansi kan boleh dilakukan oleh perusahaan ya dengan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Lalu juga di bagian yang tadi dijelaskan ada bagian misalkan kayak yang audit tadi juga itu professional judgment juga. Nah, sebenarnya kalau misalkan di akuntansi ini misalkan kita bikin penelitian sebelum penelitian misalkan kita mengukur sesuatu karena pengukuran itu kan sebenarnya hal yang rumit ya karena kita juga tidak tahu mana yang benar cuman bisa mendapatkan yang paling mendekati. Nah, itu ada spesifikasi khusus nggak sih tentang siapa yang boleh melakukan pengukuran? Contohnya misalkan di perusahaan ada satu bidang akuntansi. Nah, itu apakah ya udah yang penting orang yang ada di situ boleh melakukan pengukuran atau ada spesifikasi tertentu. Lalu misalkan dalam melakukan penelitian itu kan ada banyak proksi atau cara penghitungan, cara pengukuran dari mungkin rasio-rasio atau yang lainnya. Contohnya untuk hal-hal yang belum diketahui bagaimana cara mengukurnya. Nah, pada saat melakukan penelitian itu kita sebagai peneliti itu bisa berpacu pada dasar yang mana gitu? Ataukah kita dibebaskan untuk mengeksplorasi sendiri, ataukah kita tetap berpacu pada suatu pedoman tertentu? Terima kasih. Terima kasih, Mas Ade. Untuk menentukan. Ya, ada yang lain, teman-teman? Ada yang lain? Siap. Izin tanya, teman-teman. Ya, Ini lebih kayak mengkonfirmasi ulang sih. Jadi sebenarnya emang benar-benar di akuntansi itu berarti nggak ada kayak semacam perhitungan yang toleransi gitu. Maksudnya kayak kita yakin angka yang dihasilkan kalau misalkan ngitung gitu pengukuran itu ini benar-benar angkanya segini itu nggak ada toleransi plus minus gitu ya. Jadi kan penjelasan pengukuran yang di sebelumnya bilang karena ilmu sosial yang nggak empiris, jadi toleransi ini kayak nggak ada kayak gitu, harus plus minusnya. Mungkin itu aja sih. Toleransi. Ya, mungkin nanti bisa dielaborasi. Oke, terima kasih Mas Faiz. Ya, monggo Mas Yasin, Mbak Devini.
Dan teman-teman mau dijawab. Enggak. Iya, siap. Terima kasih. Tadi ngiranya soalnya cuma bisa masuk satu kategori pengukuran aja. Cukup jelas. Terima kasih. Ya, sebenarnya Fiat ini kan apa ya, semacam bukan kritik ya, ya lanjutan sih, langkah lanjutan ya. Sebenarnya kan dari fundamental sama deriv itu kan awalnya munculnya itu kalau deriv itu kan ada teori yang dikonfirmasi gitu ya, ada teori yang dikonfirmasi. Nah, untuk ilmu sosial ini kan susah ya untuk di apa ilmu pastinya tuh nggak ada gitu ya. Jadi kemudian muncul Fiat tadi gitu ya. Jadi kalau ilmu-ilmu sosial tidak ada yang basis teorinya itu terkonfirmasi gitu. Kan sambil jalan ya, teori itu muncul sambil jalan gitu, sehingga yang terkonfirmasi itu nggak ada. Beda dengan eksak ya. Kalau eksak kan tadi dijelaskan Mas Yasin, kalau menemukan atau mengukur sesuatu itu sudah teruji dulu gitu ya, baru kita akan melakukan mengukur itu. Atau misalnya kenapa sih suhu diukur dengan Celcius atau diukur dengan Fahrenheit gitu ya, itu kan ada basis teori yang ada di yang dikonfirmasi gitu ya, hukum alamnya jalan gitu ya. Tapi kalau sosial itu kita banyak kan nebak-nebak ya, hukum alamnya ya tadi berdasarkan asumsi ya, asumsi yang kita berikan gitu, sehingga memang sulit. Nah, si laba tadi memang benar kata Mas Yasin, dia masuk deriv karena memenuhi kriteria bahwa deriv itu pengukuran yang muncul kalau dia dipengaruhi oleh variabel lain gitu ya. Nah, si Fiat ini juga sama, dia turunan gitu ya, tapi dia lebih membebaskan, tidak harus terkonfirmasi ininya teorinya gitu kan. Sebenarnya laba kita mengukur laba itu kan tidak ada teori yang bisa dikonfirmasi. Kenapa sih laba itu harus diukur dengan mengurangkan pendapatan dikurangi beban gitu ya. Itu logik umum yang orang tidak akan bertanya gitu. Sehingga ya memang tidak bisa, nggak ada teorinya, nggak ada yang bisa dikonfirmasi. Tapi semua orang bersepakat tadi katanya bahwa akuntansi itu intinya orang bersepakat gitu. Oh, ini disepakati bahwa laba itu pengukurannya seperti ini gitu. Sehingga muncullah pengukuran laba itu bisa dilakukan dengan pendapatan dikurangi dengan beban-beban tadi gitu. Jadi memang nggak bisa masuk di salah satu golongan ya, intinya karena dia sifatnya dipengaruhi oleh variabel lain, maka dia bisa Fiat dan deriv gitu ya. Gitu mungkin ya temannya. Monggo yang lain. Sambil menunggu
jawaban dari Mas Yasin dan teman-teman. Mungkin yang lain jika ada yang bertanya boleh di chat dulu. Izin Bu, Ya. coba jawab pertanyaan dari Mas Ade. Nanti mohon mungkin saya dikoreksi atau tambahin sama Ibu sama teman-teman lainnya. Jadi menurut kami tidak ada spesifikasi tertentu atau profil akuntan tertentu yang menentukan batasan atau yang melakukan pengukuran lah ya, intinya dalam akuntansi. Bahwa sesungguhnya sepertinya pengukuran itu kenapa dipilih pengukuran yang seperti A, pengukuran seperti B, itu berdasarkan standar akuntansi yang berlaku yang diterima oleh umum suatu negara ataupun standar akuntansi yang diterima umum. Seperti itulah kurang lebihnya. Jadi kalau apakah berdasarkan professional judgment, ya berdasarkan professional judgment, tapi tetap mengacu pada standar yang telah diterima atau diakui tersebut. Sedangkan kalau dalam melakukan penelitian, apakah kita diperbolehkan bereksplorasi dalam menentukan pengukuran tertentu atau porsi tertentu? Sejauh yang kami tahu, dalam penelitian itu tidak ada batasnya ya. Justru penelitian itu diperlukan untuk melihat apakah pengukuran ini memang valid atau tidak, relevan atau tidak. Jadi justru penelitian itu dibebaskan, bisa menggunakan pengukuran yang A, pengukuran yang B, sehingga kira ilmu dari akuntansi, pengetahuan akuntansi pun juga bisa lebih maju, jadi lebih progresif, bisa mengetahui oh ini yang berjalan dengan baik, yang relevan, ini yang tidak. Gitu. Kurang lebih begitu Mas Adi. Mas Adi ada komen? Iya, masih mencerna Bu, tapi insya Allah sudah. Iya, apa ya, spesifikasi bagi seseorang yang melakukan pengukuran, spesifikasi profesional mungkin akan terkait dengan profesi ya. Kalau misalnya kita melakukan pengukuran, kita dalam ranah akuntansi gitu ya, pengukuran apa namanya, properti misalnya itu kan ada lembaga profesinya sendiri gitu ya. Nah, itu mungkin kalau speknya akan munculnya seperti itu ya, spek yang diinginkan gitu. Jadi orang seperti apa sih yang berhak melakukan pengukuran gitu ya. Jadi speknya kalau misalnya yang berhak melakukan pengukuran bagi tambang mineral misalnya gitu ya. Kalau kita mau memperkirakan berapa sih
tambang mineral yang kita punya gitu, nilainya gitu. Berarti ya memang tidak sembarang orang bisa menentukan nilainya gitu. Pasti yang punya spesifikasi tertentu gitu. Nah, kalau kita dalam ranah akuntansi sebenarnya pengukur itu supporting data ya, dia input data ke kita. Jadi kita bisa mendapatkan input dari siapapun gitu, tapi pada ujungnya nanti yang bertanggung jawab adalah divisi akuntansi itu sendiri yang memutuskan bahwa saya menggunakan data ini gitu. Misalnya kalau kita punya tambang mineral gitu ya, kemudian kita minta asosiasi atau profesi untuk menentukan berapa sih nilai tambang mineral. Kemudian ada informasi lain yang mengangkat menilai tambang mineral kita gitu. Nah, ketika kita punya pilihan, maka kewenangan untuk menentukan nilai itu ada di kita, di Departemen Akuntansi itu sendiri. Karena nanti yang akan bertanggung jawab ya kita gitu. Jadi secara spesifik mungkin tim akuntansi nggak punya keahlian itu untuk menentukan pengukurannya menggunakan apa sih gitu. Itu mungkin secara spesifikasi dari tim akuntansinya mungkin nggak ada, tapi dia punya kewenangan untuk menentukan mana ukuran yang akan digunakan gitu ya. Nah, ukuran yang akan digunakan itu yang akan dipilih oleh akuntansi pasti mewakili apa yang ingin dia sajikan gitu ya. Kalau misalnya nih dia menyajikannya pengen pengen nilai-nilai yang relevan gitu ya, nilai yang relevan atau reliable. Karena biasanya relevan sama reliable ini trade off ya, agak sulit untuk disatukan, tapi memang dua-duanya harus hadir. Maka dia pasti akan memilih nilai yang kira-kira lebih relevan gitu. Biasanya juga memang akan sulit untuk akan sulit untuk secara netral. Pasti dari sisi tadi ada kontrol, ada ownership ya. Dari sisi dia kontrol itu juga punya kepentingan ya. Kemarin kita bicara agency teori. Punya kepentingan yang ownership pun juga punya kepentingan gitu. Sehingga mungkin dalam penyampaiannya itu akan cenderung pada sesuatu, akan condong pada sesuatu gitu. Nah, tugasnya standar itu membatasi gitu ya, memberikan koridor-koridor supaya nilai yang disajikan itu tidak tidak menjadi bias gitu ya kepada si pembaca laporan keuangan. Jadi sebenarnya siapa saja bisa menjadi pengukur, tapi tadi ya yang memenuhi spek dari sisi keahlian. Kalau dari tim akuntansinya ya kewenangan dia gitu ya, meskipun kemudian tidak bisa kita menghilangkan bahwa si tim akuntansi juga harus punya knowledge juga gitu, karena kalau dia blank juga nggak bisa dia menentukan sesuai dengan apa yang ingin dia sajikan gitu ya. Jadi tetap harus punya knowledge juga gitu. Jadi bukan yang blank banget gitu. Kemudian kalau dari sisi penelitian tadi sudah disampaikan Mbak Devani kalau ini justru memperkaya gitu. Tapi mungkin yang jadi kegelisahan Mas Ade, kita menentukannya pakai apa dulu gitu ya. Maksudnya kita mau milih skalanya misalnya, atau milih pengukurannya itu rambu-rambunya apa sih gitu ya. Sebenarnya kalau dari sisi rambu-rambunya tadi, kalau skala-skala tadi sudah dijelaskan ya, banyak banget gitu ya. Kalau kita pakai skala ordinal, interval gitu, rasio itu kira-kira yang ingin kita capai itu apa ya gitu. Kalau misalnya kita menggunakan skala rasio, berarti kemungkinan analisis kita bisa lebih dalam lagi karena kita bisa melakukan berbagai operasi aritmatika di situ gitu ya. Tapi kalau skala yang lain
levelnya mungkin akan turun lagi gitu. Nah, kembali lagi kepada tujuan penelitian kita. Kita mau ngapain gitu ya. Kalau kita memang sekedar just to know misalnya ya, cukup dengan ordinal gitu ya, cukup dengan ordinal ya, oke kita pakai ordinal saja gitu ya. Kalau kuesioner biasanya dari angka 1 sampai 7 misalnya ya. Setuju, tidak setuju, sangat setuju misalnya gitu. Itu kan itu preferensi ya. Kita mengukur persepsi yang kualitatif ya. Orang itu ngomong apa, kemudian kita kuantitatifkan gitu. Tapi ketika saya bilang, ada orang bilang itu setuju banget gitu ya, dengan orang lain yang bilang itu setuju banget, itu kan tidak bisa di-compare ya, karena memang pengukuran basis yang membuat mereka itu bilang setuju banget dengan yang satu setuju banget juga itu mungkin punya latar belakang yang berbeda sehingga memang pengukurannya tidak sama. Nah itu kekurangan dari ordinal tadi gitu ya. Sehingga ya sebatas itu yang bisa kita bisa kita explore gitu ya. Kita hanya bisa menyampaikan bahwa ini setuju banget gitu ya. Tapi dalam koridor yang yang sebenarnya kita juga tidak bisa mengukur orang itu setuju bangetnya itu seperti apa sih gitu kan ya. Ukurannya kan nggak ada gitu ya. Apalagi kalau kualitatif. Nah gitu mungkin kembali lagi balik ke tujuan penelitian kita gitu. Apa yang ingin kita cari solutionnya gitu ya. Kalau penelitian itu kan ada gap dulu ya, muncul gap dulu, baru kemudian akan kita cari kira-kira kalau saya punya gap seperti ini gitu ya, yang akan kita cari the way out-nya apa sih gitu ya. Nanti sampai dengan muncul rekomendasi gitu. Tapi yang pertama harus didalami dulu adalah gap-nya apa yang mau kita teliti, karena gap yang sama bisa jadi kalau dilihat dengan sudut pandang yang berbeda, nanti muncul lain lagi hasilnya gitu ya. Gitu mungkin Mas Ade, apakah menjawab? Selanjutnya mungkin pertanyaan Mas Faiz tadi ya. Izin Bu, mau jawab yang pertanyaan Mbak Irsa dulu Bu, ada di chat. Jadi Mbak Irsa nanya, dalam asset liability view theory, pengukuran laba berdasarkan perubahan nilai aset atau liabilitas. Apakah teori ini ada hubungannya dengan revenue expense view theory atau kedua teori ini berbanding terbalik? Jadi kalau dalam pengukuran perhitungan capital and profit itu memang ada dua sudut pandang. Pertama itu melihat profit dari selisih antara perubahan nilai aset atau liabilitas. Sedangkan pandangan yang kedua itu berdasarkan revenue dan juga expense. Jadi melihat dari segi operasional perusahaannya ya, menghitung profit itu sebagai hubungan langsung antara revenue sama biaya yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Nah, kedua teori ini menurut saya pribadi sih nggak berbanding terbalik ya Mbak. Cuma memang memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat profit. Mana yang lebih baik, mana yang lebih relevan,
itu balik ke perusahaannya masing-masing untuk memakai pengukuran yang mana. Begitu. Semoga saya nggak salah jelasin. Gimana Mbak Irsa? Gimana Mbak Irsa? Bu, izin menjawab pertanyaan Mas Faruk yang di chat ya, Bu. Enggak, Mas. Mas Faruk bertanya bagaimana perkembangan penggunaan historical cost di tengah penggunaan fair value. Nah, kalau untuk standar yang sekarang IFRS kan memang mensyaratkan fair value. Tetapi penggunaan fair value jelas biayanya lebih mahal dibandingkan penggunaan historical cost. Jadi memang untuk perusahaan-perusahaan yang go public itu memang mensyaratkan harus menggunakan fair value, tapi penggunaan historical cost memang masih digunakan untuk beberapa perusahaan mungkin yang lebih kecil yang dia menggunakan SAK etap yang karena memang penggunaan fair value mempunyai biaya yang lebih besar. Selain itu, historical cost juga masih belum bisa ditinggalkan. Seperti misalkan ketika kita mencatatkan sebuah aset, aset tersebut pertama kita catat sesuai dengan nilai transaksinya. Nah, nilai transaksi tersebut saat terjadi kan memang fair value-nya saat itu, tetapi juga nanti bakal menjadi historical cost untuk aset tersebut di masa yang akan datang. Misalkan di suatu tahun aset tersebut kita lakukan, walaupun telah kita lakukan impairment karena adanya penurunan nilai untuk menyesuaikan dengan fair value-nya, tetapi untuk depresiasinya tetap kita akan hitung sesuai dengan nilai awalnya, sesuai dengan historical cost-nya. Jadi memang historical cost sampai sekarang masih belum ditinggalkan, walaupun memang penggunaan fair value memang dipersyaratkan oleh standar seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Ibu. Terima kasih, Bu. Dari Mas Faruk, ada komen? Ada. Oke, ya untuk historical cost dan tadi ya historical cost sama fair value itu sebenarnya memang bertolak belakang ya. Tadi kalau kita lihat banyak kritikan historical cost itu bahwa nilainya tidak mencerminkan nilai saat ini gitu ya. Sementara kalau fair value itu kan lebih mencerminkan saat ini. Tapi apakah kemudian ketika fair value itu muncul, kemudian historical cost kemudian ditinggalkan gitu? Sebenarnya enggak juga gitu. Even di perusahaan-perusahaan besar pun ketika dia memang sifat transaksinya itu memang menggunakan historical cost, maka dia tetap akan menggunakan historical cost. Jadi kalau dari penjelasan Mas Agus tadi, lebih ke cost constraint ya. Jadi standar itu memberikan keluasaan kepada entitas bisnis ya. Kalau memang tidak bisa menggunakan fair value, menggunakan historical cost pun tidak apa gitu. Tapi dari sisi perusahaan yang besar pun gitu ya, historical cost itu juga masih akan digunakan karena standar juga masih membolehkan historical cost gitu ya. Kalau teman-teman ingat di aset keuangan ya, aset keuangan PSAK 71 sekarang kan membagi aset
keuangan itu pengukurannya ada 3 ya, ada amortized cost, fair value through profit or loss, dan fair value OCI. Fair value through profit or loss dan OCI ini kan menggunakan fair value, tapi untuk yang amortized cost ini dia juga tetap menggunakan historical cost. Jadi perusahaan besar yang dia memang punya obligasi yang dia keep gitu ya, punya surat utang yang dia keep sampai dengan jatuh tempo, maka pengukurannya tetap menggunakan historical cost gitu ya. Kenapa nggak kemudian menggunakan fair value gitu ya? Karena memang sifat transaksinya seperti itu gitu ya. Kalau kita utang jangka panjang itu sampai sampai jatuh tempo, tapi kita menggunakan fair value, sebenarnya fair value ini tidak berguna gitu. Maksudnya yang kita tuju dari transaksi itu adalah kita akan mendapatkan mendapatkan imbal hasil berupa bunga di setiap periode. Kemudian saat jatuh tempo kita akan mendapatkan cash berupa prinsipal gitu. Nah, karena yang dituju itu ketika kita menggunakan fair value, maka penggunaan fair value ini jadi tidak bermanfaat untuk perusahaan. Maka untuk transaksi yang menggunakan obligasi yang di-keep sampai dengan jatuh tempo, kita tetap menggunakan historical cost gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan ya, kemudian satu perusahaan itu menggunakan fair value aja, kemudian menggunakan historical cost aja gitu, tidak bisa. Jadi memang tetap digunakan dua-duanya gitu ya, meskipun tadi historical cost sama fair value ini trade off sebenarnya ya, trade off. Kalau kita menggunakan fair value, datanya akan lebih kekinian ya, lebih terkini gitu ya. Tapi kalau pakai historical cost mungkin kita lebih ke reliable-nya gitu. Jadi memang tidak ditinggalkan gitu ya. Begitu. Monggo, yang lain? Izin menjawab pertanyaan Mas Faiz, Bu. Monggo, Mas. Izin Mas, jadi sebenarnya kalau sepengetahuan kelompok kami itu untuk pengukuran sendiri di Godfrey pun juga nggak ada yang menjelaskan batas toleransi pastinya plus minus berapa. Karena seperti tadi jatuhnya kalau memang informasi itu kurang, maka akan larinya ke estimasi atau arahnya ke professional judgment atau judgment perusahaan. Dan balik lagi juga seperti yang dikatakan Bu Lestari tadi, untuk andal atau tidaknya itu kan nanti melihat tujuan lebih ke purpose-nya gitu ya. Apakah misal kayak tadi utang jangka panjang itu obligasi gitu ya, lebih enak pakai historical cost karena nanti baliknya sesuai nilai historisnya gitu ya, ada nilai nominalnya. Kemudian kalau memang tujuannya untuk melihat kekinian nilainya kan berarti bisa pakai fair value, nanti ada data pembanding. Mungkin gitu sih Mas Faiz. Mungkin ada tambahan Bu. Mas Faiz bagaimana? Siap, makasih Mas Novian. Ya, karena sifatnya sosial juga ya, memang jadi sulit untuk menentukan toleransi atau batasan-batasan. Itu kan kalau kita bilang, kita bahas materialitas ya, materialitas itu tidak pernah disampaikan berapa sih nilai material yang benar-benar ditetapkan untuk bisa dikatakan dia itu material gitu. Tidak ada kesepakatan. Bahkan sampai yang sudah berlaku umum ya, misalnya tentang leasing ya. Leasing itu kan kalau dia dikategorikan sebagai kapitalis kalau dia nilainya lebih dari $5.000 gitu ya. Nah, $5.000 ini pun sebenarnya bukan bukan nilai yang absolut bahwa ini tingkat batasannya itu seperti itu gitu. Tapi sebenarnya kalau dari sisi akuntansi ya, dia lebih melihat kepada jenis transaksinya. Jadi $5.000 itu karena banyak orang yang nanya, jadi batasannya berapa sih gitu? Karena ya kita kalau praktek kan pengennya jelas dong batasannya berapa gitu. Tapi memang kalau dari sisi sisi transaksinya sendiri itu pengukuran yang jelas berapa batasan itu sebenarnya tidak ada, tapi lebih kepada jenis transaksinya gitu. Jadi memang kalau mau kita bilang
batasan atau toleransi yang diperbolehkan gitu atau yang tidak diperbolehkan itu seperti apa memang secara nilai absolut gitu ya, nilai absolutnya berapa itu memang tidak ada gitu. Tapi lebih tadi kata Mas Ian ke purpose-nya gitu. Kita bisa mengatakan bahwa 5% itu material, 10% itu material disesuaikan dengan purpose-nya gitu. Kalau memang purpose-nya itu kita ketat gitu ya, mungkin kita nggak bisa ngambil 10%, kita ngambil 5% gitu ya. Sama kayak teman-teman kalau penelitian ya, kalau penelitian mau mau berapa ininya, apa namanya, persentasenya gitu. Mau 5%, mau 10% gitu. Kalau di ilmu sosial 5%, 10% masih oke gitu ya. Tapi kalau di ilmu eksak kan nggak bisa gitu ya. Dia harus exactly gitu ya. Nggak boleh sampai 5% tuh nggak boleh gitu. Jadi memang batasannya sulit ya. Toleransinya berapa memang tidak ada. Gitu. Gitu ya, Mas Faiz ya. Terima kasih. Yuk, yang lain ada lagi? Ya, mangga. Ada lagi tambahan? Tidak ada tambahan ya? Ini sepertinya sudah tercakup semua ya. Bu, Ya, saya mau nanya boleh nggak Bu? Ya, boleh. Dari saya kurang ngerti. Kalau misalnya konsep penyusutan gitu ya Bu, itu kan sebenarnya buatan ya Bu. Maksudnya nggak ada, kalau di pandangan saya sih nggak ada suatu standar yang pasti juga. Dan kita juga bisa milih mau pakai penyusutan yang mana lebih cepat apa enggak gitu. Nah penyusutan itu sebenarnya masuk ke dalam konsep pengukuran ini nggak sih Bu? Maksudnya bisa nggak sih kita anggap sebagai fiat measurement karena berdasarkan asumsi? Atau ada teori lain, bukan masuk ke teori pengukuran ini? Iya, penyusutan ini sebenarnya tadi ya lebih kepada
Kalau historical cost, jadi penyusutan ini salah satu aplikasi dari historical cost ya. Historical cost itu kan dasar tadi ya, dasarnya itu adalah going concern gitu ya. Begitu kita begitu kita punya aset gitu ya, kita kan akan menggunakannya sepanjang usia aset tersebut gitu ya. Nah, going concern ini mewadahi sebenarnya ya, mengakomodir bahwa kita akan menggunakan aset itu sepanjang umurnya, sehingga muncul kalau kita beli aset itu pembebanannya tidak dilakukan pada saat itu juga, tapi dia dibebankan pada pada periode selama masa manfaat aset tersebut gitu ya. Jadi dari sisi dari sisi penerapannya gitu ya, si depresiasi, amortized cost itu masuk dalam historical cost gitu ya. Kalau dalam pengukurannya depresiasi ini ya turunan juga gitu ya, karena depresiasi ini kan dipengaruhi oleh tadi masa manfaat, dipengaruhi oleh estimasi economic life-nya gitu ya. Itu kan dan kata Mbak Devi ini masih dipengaruhi oleh kita boleh milih yang mana aja gitu ya. Ukuran metode digunakan gitu. Depresiasinya boleh pilih yang mana aja gitu. Nah, ini semakin membulatkan ya, memang depresiasi ini turunan ya, beda metodenya hasilnya akan berbeda juga gitu. Tadi ya harusnya invarian gitu ya, semuanya itu ketika kita membuat sistem sama, prosedur sama, kita akan mendapatkan keputusan yang sama gitu. Tapi di ilmu sosial ini nggak jalan gitu ya. Kalau kita bikin invarian seperti ini nggak jalan gitu, karena memang segala yang terjadi gitu ya, peristiwa yang terjadi itu faktor yang berpengaruh macam-macam gitu ya, bukan eksak yang hukum alam gitu ya. Kalau air itu pasti nyari dari tempat tinggi kepada tempat yang rendah, itu kan sudah hukum alamnya gitu ya. Tapi kalau sosial nggak bisa gitu. Kalau kita bilang perusahaan yang labanya tinggi pasti harga sahamnya tinggi gitu, enggak juga ternyata kan gitu. Jadi memang kita tidak bisa membuat sebuah nilai gitu ya, nilai yang tadi pengukurannya absolut itu nggak ada gitu ya. Seperti itu Mbak Devani. Baik, makasih Bu. Berarti variabel yang mempengaruhi memang banyak ya Bu ya, bisa dianggap sebagai pengukuran turunan juga dia Bu. Iya, variabelnya banyak. Yang absolut tuh memang absolut. Yang fundamental tuh memang cenderung sedikit sih kalau saya bilang ya, karena kalau fundamental itu kan sesuatu yang tidak dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh variabel lain gitu ya. Misalnya nih kalau saya saya menghitung persediaan barang di gudang, itu kan pengukurannya fundamental ya, karena begitu saya selesai menghitung, ya itulah nilainya gitu. Sama kayak yang nyontohin di sini bukan ya? Kalau kita menghitung kursi di kelas gitu ya, kalau kursi di kelas begitu selesai dihitung kursinya, ya itu jumlahnya gitu. Tidak dipengaruhi oleh kursi yang goib gitu kan, nggak ada gitu kan. Jadi memang nilainya nilai yang absolut kita dapatkan gitu ya, fundamental. Mostly memang kalau di akuntansi lebih banyak deriv ya, lebih banyak turunan karena memang faktor-faktor yang mendampingi banyak ya, tadi depresiasi gitu. Even untuk perolehan aset juga, kalau kita bicara perolehan aset, nilai untuk menentukan harga perolehannya juga dipengaruhi oleh banyak hal juga gitu. Jadi memang nggak bisa nilai absolut gitu ya, satu gitu. Gitu. Ada lagi teman-teman yang lain?
yang banyak tadi sebenarnya keakuratan ya, kalau mau kita bilang akurat, tadi memang tidak ada, eee, tidak ada yang akurat absolut gitu ya, tapi, dari akuntansi sendiri gitu ya, kita bisa bilang bahwa nilai itu andal, karena dia akurat gitu ya, mendekati nilai yang sebenarnya gitu ya. Kalau tidak ada nilai yang sebenarnya, bagaimana kita bisa bilang itu akurat gitu ya? Bagaimana kita bisa bilang itu andal gitu ya? Kembali ke tadi, memang tidak ada nilai yang benar, tidak ada nilai yang benar, tidak ada nilai yang absolut gitu. Tapi begitu kita berbenturan dengan interest gitu ya, berbenturan dengan tujuan kita gitu, itu kita akan membentuk satu nilai tersendiri gitu ya. Jadi kalau kita menginginkan menginginkan invest gitu ya, mau invest gitu ya, pasti kita akan mencari sesuai yang kita inginkan gitu. Investor itu kan satu dengan yang lain itu kan berbeda-beda ya, maka nilainya pun akan berbeda-beda gitu. Ada investor yang dia hanya memperhatikan kenaikan asetnya nanti gitu ya, misalnya dia suka dengan saham yang nilainya naik terus gitu, maka yang jadi fokus dia ketika dia akan mengukur perusahaan ini pantas apa enggak saya investkan itu kan pasti akan melihat bagaimana perkembangan sahamnya. Atau ada investor yang pengen melihat dia dapat dividen gitu ya, dia dapat dividen terus. Maka dia juga akan mencari perusahaan yang punya fundamental kuat dan dia bisa memberikan dividen setiap periode gitu. Jadi memang nilai yang andal bagi masing-masing itu akan berbeda gitu. Tidak bisa kita menentukan satu nilai yang benar itu adalah ini gitu, enggak. Tapi tadi kembali kepada purpose ya, kembali kepada tujuan masing-masing dari kita yang terjun di ranah bisnis ini gitu ya. Jadi kembali ke situ. Bahkan investor yang dia sangat peduli dengan lingkungan pun ada gitu, sehingga nilainya juga akan berbeda juga gitu. Jadi memang akurasi keandalan gitu itu tidak ada nilai mutlaknya gitu. Tapi itu bisa diciptakan ya, bisa diciptakan dengan tadi mengkonfrontasi antara kepentingan dengan data yang disajikan. Nah, nanti tinggal si manajemen nih yang nanti menyajikan datanya seperti apa gitu ya. Pengukurannya akan seperti apa nanti yang disajikan oleh si manajemennya. Gitu. Ada lagi teman-teman? Ini presisi juga sama ya. Presisi tidak ada nilai yang presisi persis gitu ya, itu juga jarang. Udah habis ya. Satu lagi mungkin untuk timnya Mbak Devni ya. Satu terakhir. Akurasi pengukuran. Dari Mas Taufik ya. Dari Mas Taufik ada pertanyaan itu. Mungkin yang bisa menanggapi.
Silakan Mas Yasin. Baik. Terima kasih Mas Yasin ya. Ya, paling kelihatan sih memang dari sisi sebenarnya kalaupun semuanya baik-baik saja gitu ya, semuanya baik-baik saja, tapi begitu sampai di measure-nya karena tadi ada interest yang nyangkut ya. Si measure ini kan tidak akan pernah lepas dari interest ya. Jadi ketika dia memutuskan satu nilai tertentu gitu ya, itu kan pasti dipengaruhi oleh interest gitu. Entah itu interest kelompok, entah itu interest individu gitu ya, mungkin nyangkut juga situ. Jadi kalaupun semuanya normal baik-baik saja gitu ya, ada kemungkinan muncul itu gitu ya. Kalau semuanya normal gitu ya, masih punya peluang juga ya estimasi terkait dengan knowledge-nya, terkait dengan experience-nya gitu ya. Tadi yang Mas Ade tanya spesifikasi, kalau ternyata kita nggak punya spesifikasi dalam menentukan suatu ukuran gitu ya, pada akhirnya kita juga akan bisa melakukan kesalahan itu juga gitu. Jadi memang measurer ini punya peluang yang besar ya untuk ikut andil dalam dalam kesalahan ya untuk measurement ini, untuk keandalan ini tadi gitu ya. Makanya dijaga dari segala sisi gitu ya. Tadi ada yang nanya kalau auditor sama auditinya beda, beda prinsipnya gitu ya, pengukurannya ternyata beda gitu. Yang menang yang siapa? Yang menang yang punya kewenangan ya, yang punya. Kalau biasanya sih kalau ada kalau ada audit pasti akan dirumuskan dulu gitu. Apa sebenarnya jadi masalah gitu ya, semuanya menjelaskan gitu ya. Dari sisi auditor, dari sisi auditi semuanya menjelaskan menjelaskan duduk permasalahannya sehingga bisa menemukan satu titik temu gitu ya. Tapi kalau memang terdapat kesalahan gitu ya, tidak sepakat itu karena masing-masing punya pendapat yang berbeda, maka balik lagi ke regulation-nya ya. Kalau dari sisi auditor pasti dia akan punya regulasi sendiri. Kita juga akuntannya juga punya regulasi sendiri gitu. Nah, nanti yang jadi penengah itu dari sisi government ya. Bagaimana ketika terjadi permasalahan itu nanti muncul lagi di standar ya, muncul nanti di pembahasan di standar gitu. Jadi memang kalau terjadi perbedaan bukan suatu hal yang mustahil, memang bisa muncul gitu. Hanya pendekatan-pendekatan yang nanti akhirnya munculnya adalah kesepakatan gitu. Bagaimana kedua-duanya bisa menerima gitu. Dari auditi dan auditornya juga menerima gitu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sudah tidak ada pertanyaan ya, sudah habis waktunya. Terima kasih untuk hari ini, Mas Yasin, Mas Ian, Mbak Devani. Satu lagi siapa? Saya kok lupa. Sama Mas Agus, Bu. Oh iya, Mas Agus. Maaf. Aduh, ini kalau udah sesi ketiga agak-agak hang sudah.
Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita berikan aplaus untuk presentasinya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdiskusi dengan baik, dengan explore ide-idenya juga muncul ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi hari Kamis ya. Mohon maaf minggu ini 2 kali ketemu saya. Sangat long weekday katanya ya. Oke, long weekday nggak apa-apa lah ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.